Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Nuranisa, dan anggota kelompok saya yaitu kelompok 8 yang terdiri dari Nova Rahmayani, Sally, serta Zevanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Analisis Data Semen Batu Raja, di mana terdapat profil company, analisis data PT Semen Batu Raja, histogram, serta part. Baiklah, saya akan memulai pembahasan dari profil company PT Semen Batu Raja terlebih dahulu. Nama pemilik PT Semen Batu Raja yaitu Joby Triananda Hasjim yang merupakan Direktur Utama. Jenis usaha PT Semen Batu Raja yaitu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Tahun berdiri PT Semen Batu Raja yaitu pada tahun 1974. Alamat perusahaan PT Semen Batu Raja yaitu terletak di Jalan Abi Kusno, Cokro Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30258. Lama usaha PT Semen Batu Raja yaitu 46 tahun. Jumlah karyawannya 1.858 orang. Perkembangan PT Semen Batu Raja yaitu didirikan pada 14 November 1974. Perusahaan lahir dengan nama PT Semen Batu Raja atau Persero dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. 5 tahun kemudian, pada tanggal 9 November 1979, perusahaan berubah status dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Semen Padang sebesar 7% dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1991, saham perseroan diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret 2013, PT Semen Batu Raja atau Persero mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja atau Persero Tbk. Baik, di sini saya Nova Ramayani ingin melanjutkan tentang analisis data keuangan atau aset, di mana pada tahun 2017, berdasarkan report, laporan keuangan ini dibagi menjadi 4 kuartal, di mana kuartal pertama atau triwulan pertama dimulai pada bulan Januari sampai Maret. Yang kedua yaitu kuartal kedua atau triwulan kedua dimulai dari Januari sampai Juni, dan kuartal ketiga atau triwulan 3 dimulai dari Januari sampai September, dan kuartal keempat yaitu Januari sampai Desember. Bisa kita lihat pada tahun 2017, total aset per kuartal menaik. 2018 juga demikian hingga 2019. Total aset per tahun. Di tahun 2017 hingga 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu analisis data keuangan atau liabilitas. Masih sama penjelasannya, yaitu kuartal pertama masih Januari sampai Maret, kuartal kedua Januari sampai Juni, kuartal 3 Januari sampai September, dan kuartal 4 Januari sampai Desember. Bisa kita lihat total liabilitas per tahunnya juga naik. Selanjutnya yaitu pendapatan pada tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang total pendapatan 2017 per kuartal, di mana sudah kita lihat pada kuartal pertama terlihat 327.776.360 untuk total pendapatan kuartal pertama. Selanjutnya itu kuartal kedua. Untuk mendapatkan total pendapatan 2017 per kuartal, yaitu Q2 dikurang Q1, di mana 627.350.322 dikurang 327.776.360. Begitu juga selanjutnya.
Selanjutnya itu laba bersih. Masih sama penjelasannya, yaitu dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Dan total pendapatannya juga masih sama, Q2 dikurang Q1, Q3 dikurang Q2 dikurang Q1, dan Q4 dikurang Q3 dikurang Q2. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis data mean, max, median, range, variance, standar deviasi. Di mana pada aset yang pertama yaitu mean, didapat dari rata-rata per tahun dari 2017 sampai 2019. Kalau mean didapat dari angka terkecil, max dari angka terbesar, median nilai tengah-tengah, range dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah, variance didapat dari rumus, dan begitu juga dengan standar deviasi. Untuk liabilitas, pendapatan, dan laba bersih juga demikian. Sama halnya sama dengan cara aset. Udah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pie chart. Untuk total aset di tahun 2017 bisa dilihat kuartal pertama yang berwarna kuning memiliki 24%, kuartal kedua memiliki warna hijau memiliki 25%, kuartal 3 berwarna merah memiliki 25%, dan kuartal 4 warna biru memiliki 26%. Kemudian di total aset tahun 2018, kuartal pertamanya memiliki 24%, kuartal kedua memiliki 25%, kuartal 3 memiliki 25%, kuartal 4 memiliki 26%, sama seperti total aset tahun 2017. Kemudian di total aset tahun 2019, kuartal pertama memiliki 25%, kuartal kedua memiliki 25%, kuartal 3 memiliki 25%, dan kuartal 4 memiliki 25%. Untuk total liabilitasnya tahun 2017, kuartal pertama memiliki 23%, kuartal kedua memiliki 25%, kuartal 3 memiliki 25%, kuartal 4 memiliki 27%. Dan untuk total liabilitas tahun 2018, kuartal pertama memiliki 24%, kuartal kedua memiliki 24%, kuartal 3 memiliki 26%, kuartal 4 memiliki 26%. Untuk total liabilitas tahun 2017, kuartal pertama memiliki 24%, kuartal kedua memiliki 25%, kuartal 3 memiliki 26%, kuartal 4 memiliki 25%. Selanjutnya, total pendapatan. Total pendapatan tahun 2017, kuartal pertamanya memiliki 21%, kuartal kedua memiliki 19%, kuartal 3 memiliki 24%, kuartal 4 memiliki 36%. Untuk total pendapatan tahun 2018, kuartal pertamanya 20%, kuartal kedua 19%, kuartal 3 30%, kuartal 4 31%. Dan total pendapatan tahun 2019, kuartal pertamanya 21%, kuartal kedua 21%, kuartal 3 29%, kuartal 4 29%. Dan yang terakhir total laba bersih. Total laba bersih tahun 2017, kuartal pertama memiliki 22%, kuartal kedua memiliki 19%, kuartal 3 memiliki 32%, kuartal 4 memiliki 27%. Total laba bersih tahun 2018, kuartal pertama memiliki 17%, kuartal 2 memiliki 15%, kuartal 3 memiliki 22%, kuartal 4 memiliki 46%. Dan total laba bersih tahun 2019. Kuartal pertama memiliki 14%, kuartal kedua memiliki 11%, kuartal 3 memiliki 50%, kuartal 4 memiliki 25%. Saya Zevanya akan menjelaskan tentang histogram. Bisa kita lihat di sini, total aset pada tahun 2017 per kuartal, dari bulan Maret sampai Desember,
itu mengalami kenaikan. Kemudian total aset pada tahun 2018 per kuartal sama juga dengan tahun 2017 mengalami kenaikan. Tetapi total aset pada tahun 2019 bisa dilihat di situ pada kuartal ketiga dia mengalami kenaikan, lalu kuartal keempat dia mengalami penurunan. Kemudian total liabilitas pada tahun 2017 sama juga dia mengalami kenaikan. Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan juga, namun pada tahun 2019 total liabilitasnya kuartal ketiga mengalami kenaikan, sedangkan kuartal keempat dia turun. Total pendapatan pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Total pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan juga, dan total pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan. Yang terakhir, total laba bersih pada tahun 2017. Kuartal pertama mengalami kenaikan, kuartal kedua mengalami penurunan, kemudian pada kuartal ketiga mengalami kenaikan, dan kuartal keempat mengalami penurunan. Kemudian total laba bersih pada tahun 2018 dari kuartal pertama hingga ketiga mengalami sedikit mengalami kenaikan. Kemudian pada kuartal keempat kenaikannya drastis. Kemudian yang terakhir total laba bersih pada tahun 2019. Dan kesimpulan dari presentasi ini, PT Semen Batu Raja sudah berdiri selama 46 tahun sebagai perusahaan persero. Dari laporan keuangan sebelumnya, asetnya makin meningkat setiap tahun. Dan tidak hanya asetnya saja, liabilitas dan pendapatan perusahaan tersebut juga meningkat setiap tahunnya. Sedangkan laba bersih di perusahaan tersebut makin menurun. Dari penyimpulannya, PT Semen Batu Raja merupakan perusahaan yang sehat.